Kalau orang Depok asli ada 700.000. Betawi apa Sunda? Betawi. Dialeknya pakai Y, pakai E, mau kemana? Ya, ini orang-orang Depok nih, Babe ini udah bikin kamus nih. Ada 7.000 lebih katanya udah. Udah mulai sekolah di Jakarta tuh anak-anak Depok ya. Itu kalau ngomong di Jakarta diketawain, dibilang norak. Jawa Barat ini kan ada 3 bahasa, 3 suku lah. Sunda, Cirebonan, Oh iya. sama Betawi. Kalau bahasa Betawi ora itu kan biasa identik dengan orang yang kalau ngomongnya nyablak. Bener gitu. Ini lagi ada apa sih? Lagi ada apa? Lagi mau ada apa? Buat korban banjir, ini kan bidang sosial kok, Dinsos, Dinsos. Ini semua nyaluran mbako. Banjir di Ya kemarin di Depok. yang di Pondok Cina tuh. Terus yang di Sawangan, sebar. Sawangan. Dari mana? Dari rela apa? Donasi dari warga Depok, warga Koot, pengurus, anggota. Emang kuat banyak anggota Bi? Kalau orang Depok asli ada 700.000. 700.000 orang Depok asli. Shit, banyak. Banyak kan, masih penduduk kelima ya kalau nggak salah di Indonesia nih, suku terbesar kelima apa keempat ya. Tapi kalau Koot itu Betawi apa Sunda? Betawi. Kan kalau budaya kan berkaitan erat sama geografis letak. Nggak juga. Nggak juga. Budaya itu tidak dibatasi dengan geografis maupun teritorial kepemerintahan ya. Betawi itu tanah Betawi itu meliputi Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor sebagian. Iya. Suku Betawi. Nah, Betawi itu terbagi 2. Ada Betawi Tengah, ada Betawi Pinggir. Tengah itu? Betawi Tengah itu Jakarta. Dia Jakarta aja gitu. Ya Jakarta lah. Itu dia dialeknya pakai Y, pakai E, mau kemana? Siape, nggak ape-ape, segale-gale. Nah, itu Jakarta. Tapi kalau Bekasi, Depok, Tangerang, pinggir ya, Tangerang juga, Bogor sebagian, Bogor Utara. Itu pakai H. Mau kemana? Siapa? Orang apa-ngapa? Saya baru tahu loh. Lo gimana sih ya baru tahu? Enggak, biasanya sering identikan dengan E itu, tapi aku nggak kalau yang bicara pakai H gitu loh. Kalau orang Depok biasa mau kenapa? Nggak ngapa-ngapa itu. Oh, berarti kayak intonasi nada gitu ya? Nggak apa-apa itu? Iya, nggak apa-apa itu. Lah ngapa itu bocah? Itu kan H. Ngapa itu bocah? Pakai H. Kalau Jakarta kan ngape. Kalau Depok, Bekasi ngapa itu bocah? Oh iya juga ya, aku baru negesin gitu. Iya juga ya, maksudnya beda antara E dan H. Serapannya Betawi kan bahasa serapan Betawi. Ada Sunda, ada Jawa, ada Arab, ada banyak lah serapan bahasa Betawi itu. Banyak ya. Tapi kalau aku pernah ngobrol sama ini seniman Sunda, dia aja mengakui kalau bahasa Sunda tuh mulai agak sedikit ditinggalkan gitu bahasa kasarnya. Kalau Depok berarti identiknya berarti bahasa Betawi ya? Iya. Nah kalau bahasa Betawinya sendiri yang tadi Betawinya Betawi Ora. Nah kalau bahasa Betawi Ora, biar bisa beregenerasi, terus gimana tuh bicaranya? Ya, ini orang-orang Depok nih, Babe ini udah bikin kamus nih. Ada 7.000 lebih katanya udah. Kamus bahasa Depok. Ini kan sudah hilang nih, sudah jarang pemakai, sudah jarang penuturnya udah jarang gitu ya. Karena awalnya
sekitar akhir 60 ke 70-an kira-kira. Itu orang Depok kalau ngomong, udah mulai sekolah di Jakarta tuh anak-anak Depok ya. Itu kalau ngomong di Jakarta diketawain, dibilang norak. Akhirnya rada minder, malu. Nah akhirnya bahasa emak ini kan hilang. Oh iya. Terkikis pelan gitu ya. Nama kampung juga berubah. Yang tadinya Sawangan Ilir jadi Sawangan Utara gitu ya. Emang dulu namanya Sawangan Ilir, Wih? Enggak di sana, di Sawangan, di Sawangan Ilir. Sawangan Ilir itu? Iya, Sawangan Utara itu Sawangan Ilir. Terus banyak lah nama-nama kampung juga berubah gitu ya. Karena tadi dibilang Nora, ada Sawangan Udik, ada berbagai macam gitu ya. Akhirnya pergeseran bahasa ini banyak mempengaruhi. Ini juga masuknya urban di Depok yang memang ya luar biasa gitu ya. Depok sebagai pinggiran Jakarta, penyangga ibu kota, semua orang datang dari suku mana aja datang. Ya. Jadi orang penduduk asli Depok ini terbawa. Ya. Karena dibilang norak, dibilang kampungan, takut dibilang norak kampungan, dan mereka meninggalkan bahasanya, bahasa emaknya, meninggalkan budayanya gitu, ini kan seninya. Nah inilah kita nih di kumpulan orang-orang Depok ini mengangkat kembali tugasnya, budaya, ya seni, tradisi, adat istiadat, maupun ya bahasa yang memang udah hampir. Mudah-mudahan ini kita ke sekolah nih, berharap nih ke dinas pendidikan, muatan lokal ini bahasa Depok ini menjadi muatan lokal di Depok. Karena Jakarta udah kalau Jakarta iyalah bahasa Betawinya dikuatin di sana. Iya, karena Depok, Tangerang, Depok, Bekasi gitu ya. Ini kan masih muatan lokalnya Sunda. Nah, Jawa Barat ini kan ada 3 bahasa, 3 suku lah. Sunda. Cirebonan. Oh iya. Sama Betawi. Betawi itu tadi ada Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kerawang ada sedikit, Bogor juga cukup luas. Dari Cikaret kemarin itu masih, Bojonggede masih bahasa Betawi, sampai Gunung Sindur masih bahasa Betawi. Bogor juga cukup. Berarti muatan lokal itu bukan bicara tentang daerah, tempat ya? Bisa jadi, tentang daerah itu budayanya bagaimana gitu ya? Bisa gini, bisa saja nanti wilayah Bogor yang sebelah utara ini atau sebelah Belor ini nanti muatan lokal bisa bahasa Betawi, karena nanti di waktu usulan kita itu muatan lokal itu bahasa penutur yang dipakai di tempat, di tempat orang itu bermukim. Saya misalnya Depok, Bekasi, ya Tangerang, itu nanti bisa saja menjadi muatan lokalnya bahasa Melayu Betawi. Ada sedikit gabungan Melayunya juga berarti ya. Tapi kalau bahasa aku nyebutnya bahasa Depok atau bahasa Betawi enaknya nih? Ya banyak sih bilang bahasa Betawi Ora. Kalau bahasa Betawi Ora itu kan biasa identik dengan orang yang kalau ngomongnya nyablak, bener gitu? Iya, ngomong pakai Ora, kan panggil Ora kemana-mana. Lu kemana? Orang kemana-mana gua. Itu ngapa? Orang ngapa-ngapa bagianin baik. Tapi sering ada oranya itu, jadi dibilang Betawi Ora. Betawi Ora, karena pakai Ora orang ngomongnya ditambahin ya. Iya. Emang Ora sendiri artinya apa? Ora itu tidak sebetulnya ya. Ora kasih sisipan. Orang ngapa-ngapa, enggak ngapa-ngapa, tidak ngapa-ngapa. Apa kayak dia jatuh. Orang apa-apa dia gitu. Orang apa-apa dijawabnya. Maksudnya orang nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Sama nggak kayak B. Biarin B bocahnya. Ya itu kata nggak ada arti kalau B itu. Nggak ada arti. Nggak ada, sisipan aja B. Kayak cuman celutukan gitu aja gitu ya. Biarin B, kata apa ya namanya kalau kata itu bahasa sisipan apa ya. Bagian B. Kayak tambahan aja gitu ya. Iya, jadi kalau ngomong tapi emang identik kan ya. Ada yang bahasa daerah kan ada yang loh gitu, bahasa mana? Iya. Tidak loh gitu, ada. Ibaratnya kayak gitu ya. Iya. Tempelan aja gitu. Nggak ada arti itu. Tapi kalau misalkan, nah, Babi cara ngenalin bahasa Depok tadi kan pakai muatan lokal, berarti ngajak dinas pendidikan ya. Biar ayo, karena Depok Depok berkaitan erat budayanya dengan Betawi, maka bareng-bareng nguatin Betawinya. Iya. Ini Babi bikin rumah
Rumah Budaya Depok. Rumah yang budaya. Rumah Budaya Depok ya. Ada rumah panggung, ada belandongan. Nah ini Tarub nih kita duduk namanya. Apa? Tarub. Tarub. Panggung. Rumah panggung itu bahasa Depok Tarub. Tarub. Oh. Tarub. Jadi kalau ini bilang panggung, ya. Kalau orang Depok bilang tuh Tarub. Nah, kalau ini tengah nih belandongan. Kalau Jawa pendopo. Oh iya. Seban. Nah itu kan ada yang panggung, itu ada yang di. Nah, itu rumah gedong manggilnya. Itu yang nggak panggung tuh ya, langsung nempel rumah tanah. gedong, ya. Oh rumah gedong yang gitu. Tarub gedong. Bahasa Depok. Tapi kalau misalkan Depok benar-benar kebelah dua ya, Bi. Aku bukan gimana, tapi aku pernah ke daerah Luwinanggung. Ada anak-anak kecil. Aku habis sholat Jumat di sana. Ada anak kecil, dia ngobrol pakai bahasa Sunda. Iya, Luwinanggung, Sunda. Itu ada 2 kelurahan ya, Luwinanggung sama kayak gitu ya. Ya, di Sunda. Sunda di sana. Sunda Bogor, Sunda Kasar. Kalau Depok biasanya banyak bermukimnya orang Betawinya di banyaknya gitu. Banyaknya di mana, Bi? Ya, hampir merata ya. Hampir merata, Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas. Karena masih Kukusan masih banyak. Lu kan kontrol juga di sana ya? Iya, banyak Kukusan. Soalnya saya waktu itu pernah ngobrol sama Pak Hairudin yang ini Sawangan. Dia orang Muhammadiyah juga. Tahu. Ya. Yang kalau ngomong lucu nyablak dia. Yeah. Aku pernah ngobrol sama dia tentang beberapa bahasa tapi Depok kayak geleger. Yeah. Apa sih? Apa waktu itu banyak tuh. Waktu itu lagi ulang tahun. Itu di bangunan rumah ada geleger, ada bongbok. Ini kayak tadi aku juga pas lagi sholat di situ tuh. Ternyata setiap sisinya ada kayak papan namanya, kertas namanya gitu ya. Itu kan buat anak-anak sekolah nanti masuk dikenalin, anak-anak sekolah buat belajar. Kayak tadi apa, tampah, terus apa gitu tadi? Lampir, ya, kayak dangdang. Gudang. Kalau tadi kayak biasanya di sini ruangannya buat naruh barang-barang nih, apa sih namanya? Tangkeng. Iya, di dalam tuh tadi aku ngeliat. Iya. Tapi emang kalau orang mau datang ke Rumah Budaya Depok, biasanya aktivitasnya ngapain, Bi? Orang mau berkunjung. Ini sekretariat POD ya, organisasi. Kalau ini kebetulan hari ini ada kegiatan di bidang sosial. Ada pengajian, ada seni, ada budaya, ada ya pendidikan, ya berbagai macam kegiatan ada di sini. Nah, tadi kan kalau bicara bahasa, kalau bicara seni dan budayanya, Depok ada khasnya nggak, Bi? Ada kan budaya Depok sama budaya Betawi, ada gambang kromong, ada topeng, ada tanji, terus lenong. Teman, tuh ada apa seniman di Depok banyak juga, Bi? Banyak, masih ada. Aktif. Banyak ya, kayak pelawak kan juga sebetulnya banyak dari Depok ya. Pelawak ya, saya si Mandra, Bokir itu kan orang Depok. Orang Depok ya, orang Cimanggis. Terus Babe mau bikin ke depan seni budaya dan bahasa Depok seperti apa? Bayangan Babe ke depan. Karena bicara zaman kan paling ngeri ya, Be. Ya, ngalir aja, gini aja. Kita punya program sebagai orang Depok. Babe ini generasi yang masih ngeranapin. Tahu nggak ngeranapin? Masih ngalamin hidup zaman dulu. Masih nyaksiin. Dari Babe lahir tahun 60-an. 60, 70 itu masih kental lah bahasa Depok, budaya Depok, ini Depok. Ya, dengan beberapa tokoh yang ada di Depok ini terpanggil lah Babe. Setelah Depok jadi kota ini, dulu kan waktu Kabupaten Bogor kita kan harus Sunda. Iya. Tapi nggak bisa dipaksa untuk bahasa Sunda, kita nggak bisa karena kita punya bahasa emak sendiri, bahasa Melayu, bahasa Betawi, yang memang nggak bisa dirubah itu bahasa. Nah, sekarang ini kan prihatin mulai tergeser lah, sudah hilang, udah hampir hilang, banyak yang hilang udah, Bau sendiri udah banyak yang lupa. Akhirnya tahun 2000 setelah Depok jadi kota, 99 tahun 2000 Babe bikin organisasi kumpulan orang-orang Depok, yaitu untuk mengangkat kembali, melestarikan
adat istiadat. Ini salah satu budaya. caranya pakai ini gitu ya. Iya, nah salah satunya ini udah ngumpulin jadi kamus nih. Salah satunya ini. Nah ini kalau untuk sekolah-sekolah negeri udah masuk semua nih. Itu. Nah, kalau sekolah negeri udah ambil semua, ya SMP maupun SMA. Ya, Ini Babe ngumpulin dari mana aja Be bahasanya tuh? ini kita bikin grup WA, jadi yang setiap ingat ditulis, ada tokoh-tokoh yang Catet. masukin grup WA di kampung. Berapa bahasa ini? Berapa kata? Sekitar 7.000-an. 7.000 kata. Mau bahasa sehari-hari ataupun bahasa istilah gitu ada semua di sini ya. Ya, pokoknya nama bahasa Depok yang pergunakan dulu. Keren. Ini udah ISBN. Ini. Lihat belakangnya udah ada. Ini. Iya, udah terdaftar. Daftar. Kenapa orang tadi Babe bilang malu pakai bahasa Betawi? Karena dibilang norak tadi, bahasa kita kan norak. Bagian B ngapa? Lah, lu kok bina-bina emen ya. Harap lu gitu. Jadi menurut orang itu kita dibilang norak. Nah, dari dibilang norak itu akhirnya anak-anak Depok ini, orang-orang Depok ini enggan menggunakan bahasanya. Kalau itu kan kekayaan tanpa disadari itu terkikis hilang. Malu diledekin di Jakarta, karena sekolah pada di Jakarta, kerja di Jakarta, kita diledekin gitu. Akhirnya malu. Lama-lama bahasa itu hilang. Yang kedua tadi urban. Banyak orang pendatang juga dibilang kita orang norak, orang kampung, orang udik ya. Stempel norak, stempel kampung, stempel udik itu pengen dihilangin nih gitu. Nah, gimana tuh Be? Iya, maksudnya pengen dihilangin, akhirnya jadi hilang tuh. Seni, budaya, bahasa jadi hilang. Karena tadi malu gitu ya. Bapak juga kalau ngomong, lu jangan ngomong dah kalau di sini. Mengapa sih norak banget lu gitu kalau Bapak di Jakarta ngomong gitu kan. Akhirnya lama-lama tanpa sadar itu tergeser tuh bahasa. Makanya dengan ini Bapak ya prihatin lah dengan kondisi ini. Ya sekarang ini sudah mulai di Pemda kan sudah pakai baju pangsis, Iya. kemis gitu Itu ya. Be yang kayak kemarin FLS 2N Festival Lomba Seni kan akhirnya ditambahin item satu lomba itu lomba cerita Depok. Nah itu aku berapa ngelihat anak-anak SD seru gitu ketika dia bercerita tapi pakai bahasa Depok. Saya beberapa kali ngeliat kayak gitu. Itu mungkin juga bagian dari salah satu bicara melestarikan berarti ya. Ya memang sangat sulit ya, anak-anak kan bahan pelajaran ya, sangat sulit. Terus makanya Bapak ya pengen lah ada guru bahasa Depok. Itu cerita bahasa Depok ini ya bisa bahasa Depok jadi tuan rumah lah di kampung Di tanah sendiri. Nah di kampung Dewek. Masih ketawa. Enggak apa? Aku ketawa karena itu bahasa yang jarang banget aku denger. Jadi kan menarik karena sesuatu yang tidak biasa. Udah gitu kan logat itu kadang-kadang aku sering banget nongkrong sama orang-orang Sawangan dan orang Sawangan tuh kan kalau ngomong kan Betawi orak banget gitu. Jadi menyenangkan dan rata-rata orang-orang Betawi itu orangnya menyenangkan. Iya. Karena dia belak-belakan kalau ngomong. Orang Betawi itu orang yang polos lah. Ngomong juga belak-belakan. Itu senengnya bercanda. Iya. Pasti bercanda gue ya. Banget. Iya. Banget saya ngobrol sama orang-orang. Kalau biasa minta rokok mulu gitu kan. Lu hidupin kantong gua loh gitu. Minta mulu loh gitu. Hidupin kantong gua gitu. Betawi itu memang apa ya? Ngomongnya senyeblak aja. Makanya kalau orang yang nggak paham dengan Betawi itu biasanya baper, marah. Saya pernah punya pengalaman waktu itu lagi liputan di SD Cinangka Bedahan 2. Kepala sekolahnya Pak Aksa. Terus udah saya acara, Pep makan dulu Pep. Sih. Enggak paksa saya nggak makan. Gue gampar loh. Disuruh makannya susah banget lu. Makan. Itu kalau orang nggak tahu kan gitu. Tapi karena saya tahu emang seperti itu, jadi senang-senang aja gitu, ketawa aja. Tapi orang benar kata Babe tadi kalau nggak tahu bisa marah. Gue gampar loh, gue gak makan. Suruh makan aja susah loh, apalagi suruh nyuci piring loh. Itu suruh makan susah, apalagi suruh kerja loh gitu. Iya.
nggak usah balik-balik lagi sini lagi kalau lo nggak makan. Yang sini lagi lo gitu. Itu dia bang kalau paksa itu aku kira tuh dia udah pensiun. Itu kayak gitu dia logatnya. Makanya tadi yang Babe bilang kalau orang nggak tahu dia bisa sakit hati gitu ya. Karena emang senyablak dan sepolos itu. Berarti kalau orang Betawi lagi ngobrol, lagi ngumpul rame dong gitu. Ya rame, ceritanya udah rapat nih orang Betawi. Lucunya udah rapat. Serius padahal acaranya. Itu hampir 70% bercanda. Ada celutukan ya? Kita lagi sambutan nih. Itu dia nyeletuk kagak yang enggak aja tuh. Itu masih berantakan gitu ya. Nah, pulang rapat. Tadi apa yang dibahas? Apa yang dirapatin itu tahu enggak? Kagak. Tapi acara sukses jalan. Rapatin bikin acara, rapatnya lah gitu. Iya, rapatnya gak udah bercanda. Tapi nggak tahu, lu tadi ngerti enggak? Lu ngerti enggak? Yang rapat enggak? Tapi dia tidak bikin acara itu sukses jalan. Itu anehnya tuh. Tapi kalau rapat orang Betawi orang ketawa semua, nggak ada yang lagi serius. Kalau lagi ngasih saran serius juga ada aja nyeletuknya ngomong. Akhirnya jadi tanya jawab kan, jadi apa? Sambutan lagi ngasih arah. Jadi ngobrol. Kan debat gitu, jadi ribut. Tapi emang orang Betawi ini ngomong kayak gitu itu sebetulnya bukan bagian dari dia untuk nyakitin hati orang ya? Ya enggak. Emang logat. Begitu, iya begitu. Emang gaya. Iya emang gayanya begitu, kasar. Ya dibilang kasar ya bahasanya begitu. Sebetulnya makanya nggak bisa dibilang kasar sih kalau bicara di Betawinya. Mungkin Ya, orang iya. yang nerimanya nggak tahu ya. Misalnya tuh gue tampar gepeng lo, gitu ya. Atau gue jitak mamblem lo. Kayak apa? Nonton Sidul lihat Mandra. Ya. Gitu kalau ngomong kan cas gitu. Atau ngelihat Betawinya Sidulnya kan ada dua tuh. Nah kalau Sidul memang bukan Betawi pinggir dia, Mandra kan Betawi pinggir, Betawi ora. Sidul itu bukan Betawi pinggir. Kalau Benyamin Sueb? Itu namanya Jakarta, Betawi Jakarta dia. Agak beda masih Mandra kan? Agak beda emang. Iya. Kayak kalau lebih agak sedikit lebih tenang kali ya. Ya bilang tadi dari logatnya, dari serapannya beda. Tapi ngomongnya sama-sama keras. Orang Betawi kan kalau ngomong keras. Iya, kenceng, nerontong gitu. nerontong. Iya, nerontong tuh kalau ngomongnya keras gitu. Setengah teriak gitu ya. Iya. Setengah teriak. Emang itu pakai cincin Babe? Sampai 9 enggak sampai 8 7. Iya 7 iya. Kurang satu nih. Tapi biasanya penuh Be. Ini belum dapat satu. Ya seneng aja. Seneng. Orang Betawi yang banyak pada kepikiran ini sih kecil, kalau babe mah ada yang ketutup jarinya biasanya. Lah nggak bisa nekuk dong. Iya gak bisa begini tuh soalnya. Makanya orang Betawi kalau cincin gede-gede jangan jalan di pinggir slot kali. Kalau kecebur kelem dia nggak bisa bangun. Berat. Itu Babe ngumpulin sendiri atau ada yang dapat dari orang? Ya, ada yang beli, ada yang beli kasih. Yang paling Babe dari antara yang pakai itu mana yang paling oke menurut Babe? Yang paling disayang. Bacaan. Itu. Lalu ini serat cendana, ini virus nih. Ini virus juga. Kok virus itu ada kayak ada motif-motifnya gitu ya? Ini virus, ini juga virus. Ini bacaan obi, bacaan doko. Nah ini batu dari luar nih, dari apa? Dari Mesir. kan Yaman. Hah? Yaman. Dari Yaman. Banyak deh di rumah. Enggak ini udah. Itu doang. Yang kalung nggak ada. Kalau nggak ada timbang nggak pantas bawa kalung. Tadi aku ngeliat kan tadi lewat rumah Babe. Itu bener rumah Babe ya? Iya. Yang depan ada kayak gini. Iya. Saya kira tadi itu rumah budayanya. Serius. Maksud, ini bukan ya? Yes, itu mungkin ada anak kali ya. Lurus lagi ke dalam. Ini rumah budayanya agak terpencil deh. Iya, emang ada tanahnya di sini. Ini tanah Babe. Iya. Rela dibikin gini. Nggak apa-apa, kenapa sih orang buat amal kegiatan sosial banyak pahalanya daripada tanah kosong. Segini aja. Ya.
Nggak mau ditambahin lagi? Ya kalau pemerintah mau nambahin sebelah nanti mungkin. Bapak sih memulain aja, ketika memulai ini kan organisasi itu harus punya tempat. Kalau organisasi nggak punya tempat, itu nanti ribut nggak punya sekretariat. Kayaknya Luntang-lantung ntar kalau nggak punya tempat. Kalau punya tempat kan sekretariat ini jadi sekretariat, walaupun mobil nggak masuk. Ya sudah banyak pejabat yang datang kemari dari kementerian, Kesini? dari gubernuran, walaupun gubernurnya belum sampai ya. Kemarin direktur perlindungan kebudayaan dari Menteri Kebudayaan, wali kota sering bolak-balik ke sana, Kapolres dan Bin. B. Agar bahasa Indonesia bisa diakui. Babe bahasa Depok biar bisa diakui. Babe jalanin nggak prosesnya? Ya bilang tadi sudah ada pergub tadi dari 3 suku 3 bahasa itu. Keduanya ada beberapa pergub ya, Bapak lupa. Terus kemarin waktu Kongres tahun 2002 bahasa Melayu Betawi itu Ridwan Kamil yang buka. Nah, ini sudah mulai kan pertama kita tahapan-tahapan itu kita mengumpulkan, membuat kamus. Terus ini bagian salah satu langkahnya ya. Satu langkah kita jual ke sekolah-sekolah gitu ya. Dan di perpustakaan adalah kamus bahasa Depok. Nah, terus ada pemangku kebijakan. Ya, gubernur, wali kota, dinas pendidikan itu yang harus punya peran nanti. Nah, kumpulan orang Depok ini akan memberikan masukan. Kumpulan orang-orang Depok ini memberikan, oh inilah bahasa Depok, ini budayanya. Gitu. Nah, ya walaupun satu rumpun gitu ya, ada perbedaan-perbedaan karena bahasa serapan. Yang tadi ada Melayu, ada macam-macam itu tadi. Iya, ada serapan gitu ya. Kayak ada satu yang namanya alat. Kalau di Sawangan namanya penyenyehan, kalau di sini namanya sangan. Jadi genteng yang buat mepes ikan itu. Ya. Itu kan kalau di sini sangan namanya. Tadi kalau satu lagi apa? Kalau di Sawangan penyenyehan. Itu harus kita sampaikan banyak. Itu masih dalam satu wilayah Depok gitu. Wilayah Depok, ya. Tapi beda gaya, beda bahasa gitu. Iya. Logat juga beda. Kalau Parung Bingung, kalau orang Rawadenok ini agak tegas ngomongnya. Ngapa lo? Ngapa? Kalau Parung Bingung, ngapa lu? Ada nadanya. Iya, ngapa lu? Lah, lu gitu-gitu emen ya. Ada berapa harokatnya gitu ya? Ada nadanya. Ada berapa harokatnya? Nah, kupu lain lagi kupu. Kupu ayunannya lah biarin bae ngapa gitu. Biarin bae ngapa panjang apanya. Itu Babe pelajarin semuanya. Iya dulu Baba kan ngeranapin, Baba kan pernah ngalamin, ya tahu pernah ini. Gitu. Setiap ini daerah sini ada, stylenya tahu. Gitu. Dia ngomong nih orang Parung Bingung, orang Kupu, orang Sawangan, orang Pulo, dia tahu. Akhirnya jadi Babe ciri nih, apa nih daerah sini nadanya gini, daerah sini nadanya gini gitu. Punya nada masing-masing. Tapi itu nggak merubah bahasa Depok. Nggak merubah, cuman ada yang tadi kalau bingung. Ngapa lu gitu, ngapa lu Dayun. Nah kalau orang Kupu lah ngapa, nah, kan beda kan. Kalau orang Renok ngapa, nah gitu. Satu kelurahan itu beda gitu. Bisa begitu ya. Iya. Dan itu nggak jadi sebuah masalah. Iya, masalah apa, kenapa ngelogatnya gitu. Bapak paling ngeledek-ngeledekin. Kan emang dasar doyan bercanda. Iya. Jadi orang Betawi itu karena apa senang bercanda. Ini menurut Buya Hamka. Orang Betawi itu hidup dijajah ratusan tahun. Hidupnya sengsara, pedih, miskin, susah. Nah, untuk menghilangkan kepedihan itu dilawan dengan bercanda. Gitu, dilawan dengan bercanda untuk menutupi kepedihan, kemiskinan. Jadi menghibur diri dia dengan bercanda. Akhirnya sampai sekarang terbawa sampai sekarang. Ya, orang Betawi itu semua bercanda. Dibilang nggak serius, ya memang begitu orang Betawi.
itu seriusnya gitu Ya, ya. itu seriusnya, bercanda. Dengan kayak gitu. Jadi akhirnya susah ditebak dong orang Betawi, Pak. Bisa aja tuh kayak gampang. Orang Betawi mah orang yang egaliter, orang yang polos, orang yang sangat terbuka sebetulnya Betawi mah. Kadang-kadang belum kenal juga udah diceritain pribadinya. Betul. Ya iya, Betawi baru kenal nih. Udah pribadi dia udah diceritain. Itu orang Betawi. Iya, saya ngobrol ada orang di Sawangan Pak Burhan. Waktu dia A sampai Z saya tahu. Iya. Karena saking babur Iya, itu orang Betawi. seru sih ya Bang, menyenangkan ngobrol sama apa Pak Burhan itu. Itu emang Babe emang kurang sehat. Nggak apa-apa, biasa. Babe umurnya berapa sekarang? 64. 64. Boleh nanya 63. Boleh nanya sesuatu? Boleh. Babe dulu sibuknya apa? Kecilnya di Depok kan Babe ya? Asli nenek, kakek, dari bapak, dari ibu, orang Depok asli. Berarti makan sehari-hari pakai bahasa Depok itu secara nggak langsung gitu ya? Kecilnya apa ya, sekolah, main. SD di mana Be? Di sini SD mama dia. Mama dia yang mana? Ini mama dia 2. Oh, SMP? SMP saya Pelita Depok. Oh, yang pemuda sana. Jalan kaki bawa dari sini. Jauh itu. Ya lebih sholat subuh di jalan nenteng sepatu kalau hujan. Cuci kakinya di stasiun Depok Sentral. Nggak serius jalan kaki? Ya nggak mau, ada mobil. Ada mobil juga jauh. Duit kagak punya. Jalan kaki bawa. Tahun berapa itu? Tahun akhir 70 awal 80. Gile. Jauh ini lu. Jauh ini saya ngebayangin proses perjalanannya aja ke sana. Sejauh banget. Ya nggak jauh, udah biasa. Kayak Kalau lagi hujan nih, aduh ya. belok. Batu di Rengteng, cuci baku di stasiun, cuci kaki. Stasiun Depok Lama. Oh, Kita lewat hutan Depok itu sebelahnya. Pitara. Cagar Alam situ. Ya. SMA di? STM Babak di Bunda Kandung Pasar Minggu. Abang saya tuh. Abang saya nomor 1 di ST Bunda Kandung. Tahun 94 apa 93 saya lupa. Abang saya. Bapak tahun 80-an. Tadi sekolah tua juga di Bunda Kandung ya? Didikan orang tua keras kali. Sangat. Ya orang zaman dulu kan gitu. Apalagi Babak veteran ya. Dia anak orang tua Baba itu Pak Salam namanya, pasukan Tol Iskandar Siliwangi. Dia pengawal Tol Iskandar. Udah almarhum? Sudah Dua-duanya udah meninggal itu. Babe anaknya berapa? Anak Babe ada 5. Laki 4, perempuan 1. Nah, ya, jangan tanya ibunya ada berapa lah, yang lu tanya. Enggak, makanya saya stop. Tapi Babe ngedidik anak keras gak? Ya kalau Babe sih, ya kadang-kadang kalau salah, itu urusan ibadah lah. Kalau urusan ibadah Babe keras. Oh, itu nggak ada toleran tuh, harus. Iya, kalau itu Babe, biarpun dia marah sama Babe, sekarang dia benci Babe, tapi Babe punya kewajiban. Oke, nggak apa-apa. Kalau urusan ibadah dia nggak sholat lalai atau nggak puasa, ya alhamdulillah nggak ada yang lalai sih, pada puasa pada sholat. Dan kalau nggak dikerasin, karena Babe juga dikerasin urusan ibadah tuh. Itu nggak ada urusan, nggak ada yang ngaling-ngaling asik. kalau urusan pekerjaan, urusan ya Babe kadang suka ngobrol, diskusi maunya apa. Kalau orang zaman dulu kan nggak ada ngobrol, zaman dulu kan main ngomel. Iya. Nggak ada, ibaratnya nggak ada diskusi dulu, nggak ada sharing dulu kan gitu ibaratnya. Kalau lagi marah ya marah Bapak, kalau lagi baik ya baik. Jadi Bapak kadang-kadang anak itu kayak Bapak jadiin temen, jadiin ya kalau posisi Bapak ya Bapak, posisi temennya. Ini diturunin juga ke anak Bapak? Bahasa? Iya, pada belajar itu belum banyak pada kagak ngerti. Kan mereka juga udah ada yang kuliah, ada yang gitu kan, ada yang kerja atau mungkin ada yang berkeluarga. Bapak coba pakai pertahanan ini gak gitu bahasa Depok ke mereka? Bapak ngomong hari-hari pakai itu, pakai bahasa, cuman yang dia ada pada ngerti gitu. Kan mereka juga banyak pada ngerti sebagian. Walaupun memang nggak semua dia. Nggak semua dipakai.
nggak semua dia ngerti juga Nggak gitu. semua dia ngerti. Bahasa Depok itu susah, nggak gampang. Babenya sendiri belum tentu hafal nih ya, isi dalam ini Kalau 7.000. buka apa disebut orang Nah. hafal. Tapi kan kalau nggak dibuka kan nggak ingat. Karena kan belum tentu semuanya bahasa harian ya. Iya. Kadang-kadang ada. Kayak ambekan itu tergantung. Ada orang nabrak motor jeder. Terus orang Depok mesti nanya, masih ada ambekannya nggak gitu? Maksudnya masih hidup nggak? Oh, ambekan tuh hidup. Saya pikir nggak. Ambekan itu nafas. Saya pikir ambekan Jadi tuh. kalau dia jatuh dari pohon tabrakan, orang nanya masih ada ambekan nggak? Masih ada nafasnya nggak? Saya pikir ambekan tuh bisa perasaan itu. Nah iya ada juga. Lu mau begitu sih orang yang ambekan, berarti pemarah. Berarti tergantung penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat. Ambekan tuh bisa jadi napas. Iya. Masih ada ambekannya nggak tuh? Orang kalau lagi ditanya lu ngapain? Ngapain Pok gitu kan. Lagi ambekan Bang. Ambekan lagi napas, itu tahu dia lagi napas. Tuh. Ada lagi gak bahasa yang kalau di bahasa Indonesia artinya ini, ternyata di bahasa Depok tuh artinya ini gitu. Banyak sekali. Bahkan ada satu Ini kalau orang mau beli deh, di mana deh? Saya penasaran. di sini ada bapaknya. Di Rumah Budaya Depok ada. Berapa emang dijual harga deh? 75.000. 75.000. Nggak mahal, ngumpulinnya juga susah. Iya, bicara perjuangan ngumpulinnya. Bukan tentang 75.000. Ya. Oke deh, Be. Makasih, Be ya. Itu aja paling, Be, ngobrolnya. Ya. Ya, Be. Kasih, Be.